Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar berdiskusi terkait dengan telemetri dan akuisisi data. Ini sebenarnya perkuliahan pekan ini kemarin sudah saya sampaikan bahwa silahkan kawan-kawan bisa membaca terlebih dahulu materinya, sehingga harapannya hari ini teman-teman bisa nanti berdiskusi. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan bisa disampaikan melalui kolom komentar, sehingga teman-teman yang lain pun juga ikut turut berdiskusi seperti itu, atau membantu menjawab. It's okay, nggak apa-apa. Nah, sebelum kita beranjak mendiskusikan terkait dengan telemetri dan akuisisi data itu apa, mungkin ada baiknya kita coba melihat sebuah video pengantar yang ini merupakan sebuah implementasi dari telemetri dan akuisisi data yang sudah dilakukan oleh kakak tingkat kita, teman dari angkatan 2012, lulusan teknik elektro juga, yang juga fokus ataupun concern di bagian teknik atau di bagian engineering di bidang pertanian seperti itu. Mungkin ada kawan-kawan yang sudah tahu kira-kira apa kayak gitu ya, programnya apa, sistemnya apa. Coba kita simak video berikut. Oke, jadi seperti yang teman-teman lihat di layar, ini adalah sebuah karya dari anak-anak UAD dari bimbingan dari Pak Anton Yudana, bagaimana mengimplementasikan IoT ataupun Internet of Things di bidang pertanian. Dan di sini nanti ada proses telemetering ataupun pengukuran jarak jauh yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Dan namanya nggak asing lagi ya, Simon Cori kayak gitu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan teknis dari agriculture monitoring, yang mana alat yang sudah kita aplikasikan di Kecamatan Serumbung ini saat ini sudah beroperasi, yaitu sebagai sistem monitor dan sistem kontrol, di mana alat ini saat ini mungkin bisa kita lihat bersama, alatnya sudah berjalan untuk melakukan pemonitoran air, yaitu dari kadar kandungan terlarut, ada temperatur, ada kelembapan, dan ada suhu air. Ini adalah merupakan sensor untuk pendeteksi air yang ada di bak TDS. Sensor ini adalah berfungsi sebagai untuk pendeteksi kadar kandungan terlarut. Yang terakhir adalah sensor level air. Nah, ketika dia masuk ke dalam air, maka dia sebagai pendeteksi untuk level airnya. Ini adalah panel kontrol untuk melakukan pengaturan secara manual. Jadi selain secara otomatis, dapat juga diatur secara manual. Di dalamnya yaitu ada MCB, ada relay, ada kontaktor, yang mana ini masing-masing berfungsi sebagai pengganti dari saklar pompa airnya. Sudah kita lengkapi dengan sistem mengirim data secara otomatis ke mikroprosesor, selanjutnya akan dikirim ke server pusat melalui jaringan internet. Para petani ataupun para pengelola lebih mudah untuk melihat keadaan yang ada di lahannya tanpa harus datang ke lokasi. Kemudian sedikit paparan dari salah satu kakak tingkat kita terkait dengan proyek mereka, bagaimana mengimplementasikan telemetering dalam konteks pertanian kayak gitu. Kalau teman-teman menyimak tadi, kata kuncinya apa sebenarnya telemetering ataupun proyek yang dibikin itu? Kata kuncinya adalah memudahkan para petani untuk mengecek kondisi lahannya. Oke, tadi bicara soal kadar air, kemudian bicara tentang kandungan airnya, kemudian tentang kondisi airnya seperti apa. Nah, itu bisa dipantau melalui jarak jauh atau melalui telemetering. Nah, jadi tidak harus petani itu hadir di sawah, tidak harus petani itu datang ke sawah untuk mengecek langsung di lapangan, tapi ternyata sudah ada proses pengiriman data, pemantauan sekaligus controlling secara jarak jauh tadi. Dan ini yang kemudian sebenarnya konsep dari
telemetering itu sendiri teman-teman. Jadi kalau kita bicara telemetering ya kata kuncinya itu tadi, kita bisa memonitor kemudian mengontrol sesuatu itu secara jarak jauh kayak gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman di dalam kehidupan sehari-hari sudah pernah menjumpai banyak sekali contoh ya penerapan telemetri pengukuran jarak jauh ini sendiri di dalam konsep ataupun bidang yang lain kayak gitu, penerapan yang lain. Contoh lagi misalnya apa kira-kira? Contoh misalnya gini, jadi kereta api kayak gitu ya. Kereta api itu ada palang pintu kayak gitu ya, palang pintu. Kemudian palang pintu itu apa? Palang pintu itu nanti akan menutup jalan raya ataupun jalan kendaraan bermotor, kendaraan yang akan lewat melalui rel kereta api. Nah, biasanya ada yang sudah menerapkan proses telemetering ini dalam konsep automatisasi ataupun proses pengendalian palang pintu di kereta api gitu. Kalau di Indonesia kurang tahu ya, cuman kalau di negara-negara luar seperti itu sudah menggunakan itu. Jadi tatkala misalnya kereta api itu sudah mendekati titik pos dari palang pintu tersebut, nanti ada sensor yang kemudian mendeteksi kedatangan kereta api tersebut mungkin 3 kilo sebelumnya atau 1 kilo sebelumnya atau 2 kilo sebelumnya, sehingga nanti ada proses pengiriman data ke pusat dari kendali palang pintu tersebut, sehingga palang pintu nanti akan otomatis membuka sendiri kayak gitu. Nah, ini juga salah satu implementasi dari telemetri. Tadi kuncinya kalau misalnya yang disampaikan oleh Mas Dani dalam Simon Cori-nya tadi apa? Jadi telemetri itu mengukur ataupun memonitor ataupun mengendalikan dari jarak jauh. Nah, ada hal penting yang perlu teman-teman simak di situ, ada namanya sensor kayak gitu. Sensor itu sebagai apa? Sebagai deteksi ataupun sebagai penanda. Bukan penanda ya, sebagai deteksi atau yang mencari informasi terkait sesuatu yang ingin didapatkan di lapangan. Barulah nanti kalau ada fenomena yang terjadi di lapangan, sensor tersebut, apapun sensornya, nanti akan mengirimkan data, kemudian data itu akan dikirimkan melalui jarak jauh seperti itu. Nah, tadi kalau di Simon Cori ada TDS ya, ada sensor TDS yang mengukur kadar air kalau nggak salah kayak gitu. Nah, pun banyak sensor-sensor yang bisa digunakan untuk proses ataupun ataupun sistem dalam telemetri itu sendiri. Saya kira silahkan cari informasi yang sebanyak-banyaknya, pasti teman-teman bisa menemui lah ya konsep ataupun implementasi dari telemetri itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita bicara apa sih makna ataupun apa sih artinya dari telemetri itu sendiri, Anda bisa melihat di dalam PowerPoint yang sudah saya sampaikan kemarin, yaitu sebenarnya kalau bicara definisi telemetering atau telemetri itu sendiri itu berasal dari kata Yunani, bahasa Yunani, yaitu tele itu kan jauh ya. Kayak misalnya telekom, berarti telekomunikasi, tele dan kom itu komunikasi jarak jauh. Kemudian telemetri, kemudian telekonferensi berarti konferensi yang dilakukan secara jarak jauh. Kemudian telegram berarti gram itu apa sih? Gram itu mungkin gambar, teks dan seterusnya yang kemudian dikirimkan saling jarak jauh seperti itu. Nah, kemudian metri itu sendiri apa sih sebenarnya teman-teman? Metri, tahu nggak metri itu apa? Jadi metri misalnya ya kita pengukuran aja lah ya, misalnya termometer, kemudian multimeter. Meter itu apa sih? Meter itu adalah pengukuran atau mengukur seperti itu. Sehingga kalau kita gabungkan dua arti kata tersebut, telemetri, tele itu jarak jauh, kemudian metri itu pengukuran, maka ketemu sebuah definisi, yaitu sistem pengukuran yang dapat diremote atau dapat dikendalikan dari jarak tertentu atau jarak jauh, yang hasilnya juga bisa dibaca oleh sistem lain yang diletakkan terpisah juga dari jarak yang terpisah juga, jarak jauh juga kayak gitu. Nah, fungsinya apa? Tentu teman-teman sudah mulai bisa bisa mengimajinasikan, loh kenapa harus jarak jauh kayak gitu, kenapa nggak deket aja. Nah, di era yang sekarang ini, yang era digital yang serba semuanya itu kita menggunakan
sistem IT, sistem telekomunikasi. Jadi ini sangat menjadi hal yang menjadi tren saat ini untuk memudahkan kinerja manusia kayak gitu. Anda bisa membayangkan kalau misalnya petani itu harus setiap saat, kalau di kampung saya petani itu harus setiap saat datang ke sawah untuk mengecek, sesederhana mengecek kondisi airnya, kondisi ketinggian airnya misalnya pas mau pas mau pengairan itu, kemudian tingkat kelembapan di kawasan tanamannya. Nah, itu harus mengecek secara berkala dan setiap hari harus ya text time kayak gitulah ya. Nah, bagi orang-orang yang mungkin berpikiran progresif ke depan ya misalnya kita ngecek setiap hari nggak sempet tuh kayak gitu. Misalnya kita punya sawah berapa hektar, harus ngecek satu-satu ya capek, malah kita coba olahraga kayak gitu setiap harinya capek doang cuman ngecekin seperti itu. Nah, sebagai orang yang paham tentang teknologi dalam implementasi dalam keseharian kita, ada baiknya sistem itu, sistem pengecekan, monitoring kayak gitu. Sederhana misalnya monitoring dulu ya, monitoring itu mengamati, memantau dan seterusnya. Nah, itu dilakukan dari jarak jauh kayak gitu. Nah, itu kan akan lebih enak ya. Kita punya sebuah sistem monitoring unit kayak gitu yang cuman mungkin di kamar doang atau di ruangan tertentu, kemudian kita bisa menyimak sawah kulon kampung itu ternyata airnya kurang kayak gitu. Nah, airnya kurang dilacak, bisa terdeteksi di sini dalam satu panel kayak gitu ya. Jadi enak lah. Sawah misalnya selatan kampung itu ternyata airnya berlebih kayak gitu. Nah, itu juga bisa terdeteksi. Itu baru monitoring nih teman-teman. Belum lagi kalau kita bicara bagaimana controllingnya atau bagaimana kendalinya. Jadi misalnya sawahnya itu kurang air kayak gitu ya. Sawahnya kurang air, kemudian kita udah tahu informasi itu. Tapi kalau kita nggak ada action, ya udah kurang air ya akhirnya sawahnya itu kekeringan kayak gitu, kita biarin kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita sudah punya dari sisi kendalinya, controllingnya, maka ya kayak yang disampaikan dalam sistem Simon Cori tadi, juga nggak cuman monitoring tapi juga kendali, bagaimana sistem itu juga bisa melakukan aksi-aksi, action kayak gitu. Kita memonitor kemudian kekurangan tinggal press button ataupun tekan tombol apa yang ingin kita lakukan. Nah, di lapangan, di realnya, di lahan pertanian itu sudah nanti ada penambahan air kayak gitu secara otomatis. Pasti nanti ada aktuatornya di sana, entah pakai motor listrik atau nanti bisa kita pelajari lebih lanjut. Nah, itu pengukuran jarak jauh nih teman-teman. Nah, sedangkan ini ya teman-teman, kalau pengukuran jarak jauh saat ini itu sebenarnya dikembangkan dikembangkan sebagai pemantauan dan pengembangan monitoring pengendalian jarak jauh, karena fungsinya bukan hanya sekedar untuk pengukuran saja, fungsinya itu banyak sekali seperti kita bahas sebelumnya tadi. Selain itu, pengukuran jarak jauh juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang luas. Contoh misalnya, nah ini di sini ada beberapa contoh ya, Anda bisa melihat di layar, pengukuran besaran listrik, kemudian pengukuran suhu dan tekanan, kemudian pengukuran aliran gas dan air, kemudian pengukuran kecepatan dan putaran motor. Nah, banyak sekali implementasi dari telemetri ataupun pengukuran jarak jauh itu sendiri. Coba teman-teman agak membayangkan mengimajinasikan kondisi sekarang, kondisi pandemi COVID-19 yang mana kita setiap manusia ini diharapkan untuk tidak melakukan interaksi secara dekat. Bersentuhan pun dekat pun nggak boleh, apalagi bersentuhan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya di sini ada kans besar, ada peluang besar untuk bidang telemetri ini diterapkan. Contoh misalnya Anda bisa melihat di situ ada AMTAS AMV ya. Itu kalau nggak salah AMTAS AMV itu untuk mengukur pH dan kelembapan air kayak itu. Misalnya saya tarik ke kondisi sekarang, misalnya termometer gun itu. Nah, termometer gun. Jadi setiap mahasiswa ataupun karyawan, dosen yang akan masuk ke kampus, misalnya kita sudah kenormalan baru, new normal, masuk ke kampus harus mengecek suhu tubuhnya. Nah, kalau mengecek suhu tubuh dilakukan secara manual, apalagi masih pakai termometer yang konvensional, ini Mas, tolong dicek pakai di ketiak kayak gitu, pasti nanti ada interaksi. Pun juga sekarang sebenarnya sudah ada progres yang lebih baik pakai termometer gun, jadi nggak harus interaksi. Meskipun saya masih mendengar di masjid-masjid itu masih menggunakan termometer gun
termometernya ditempleknya di batok atau disentuhnya di batok, nah itu juga salah gitu ya. Nah sebenarnya ini menjadi kans besar kalau misalnya teman-teman dari engineering, dari bidang teknik bisa membuat sistem termometer gun ini secara otomatis dan bisa dikendalikan dari luar. Misalnya ada sistem pintu otomatisnya berdasarkan tiketnya untuk masuk pintu itu, buka tutupnya pintu itu berdasarkan data dari termometer gun tadi. Jadi misalnya pengunjung yang datang ke kampus ataupun di ruang manapun itu harus berdiri di suatu titik yang mana di depan titik itu nanti ada termometer gunnya atau termometernya, itulah ya, termometer yang mengecek suhu ataupun suasana kondisi tubuhnya gitu ya. Kemudian itu nanti akan terrecap ataupun didapatkan informasi, kemudian diakuisisi, diproses oleh sistem unit, pusat processing unitnya. Kemudian baru nanti ada aktuatornya apa? Aktuatornya itu berupa pintu yang keluar masuk. Nah ini bisa kita pantau juga, kita buat sistem seperti itu. Kemudian nanti juga kita bisa buat ini juga, bisa buat sistem counting pengunjung, visitor counter kayak gitu. Nah jadi orang yang masuk bisa kita hitung setiap masuk itu berapa orang, jadi bisa mengkalkulasi bagaimana jumlah orang yang ada di dalam ruangan, sehingga bisa kita petakan apakah memang ruangan itu terlalu sumpek, terlalu rapat ataupun renggang. Kalau misalnya ada banyak orangnya sekian, kemudian ruangannya luasnya sekian atau gedungnya luasnya sekian. Nah itu sebenarnya kans besar buat teman-teman engineering termasuk kita semua untuk memberikan solusi yang implementatif yang jelas-jelas sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas saat ini. Contoh lain ada tachometer, kemudian thermal mass flow meter. Tachometer itu untuk putaran roda ya, putaran rotasi, kecepatan rotasi kayak gitu. Nah, oke, selanjutnya kalau ada pertanyaan kenapa kok harus dilakukan telemetering atau pengukuran jarak jauh, pasti teman-teman sudah bisa menduga ya kenapa kayak gitu. Pasti ya kita bikin alat itu untuk memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaannya dalam kehidupan sehari-hari, apapun bidangnya kayak gitu ya. Yang pertama kalau kita bicara definisi, kita mengelis kayak gitu ya. Yang pertama, tempat yang sulit dijangkau atau sulit untuk didatangi manusia. Tempat yang sulit dijangkau atau sulit didatangi manusia. Kira-kira apa contohnya? Oke, contoh sederhana misalnya misalnya ada proses gempa, ada gempa di suatu daerah gitu. Jogja kemarin barusan merasakan gempa sekitar 5 skala Richter. Nah, ada gempa yang misalnya kita ada kondisi gempa yang di situ parah kayak gitu ya. Di situ parah, kemudian untuk mengevakuasi korban-korban bencana gempa tersebut itu akan sangat riskan, sangat berbahaya tatkala misalnya manusia yang melakukan sendiri. Manusia harus ikut berungkali bangunan, berungkali misalnya runtuhan-runtuhan bangunan yang sebenarnya juga berpotensi untuk menjadi korban juga. Makanya di situ sebenarnya ada potensi untuk membuat sebuah sistem di mana kita ini bisa memonitor ataupun mengontrol kondisi suatu tempat yang mana kita nggak bisa masuk di situ karena kita berbahaya. Contoh lain juga misalnya pemantauan gunung berapi, lahar dingin misalnya, soal lahar dingin dan seterusnya. Kita bisa membuat sistem monitoring misalnya tatkala gunung Merapi meletus ya gitu. Nah, biar tentunya sistem kita dilengkapi dengan ini ya pelindung, sehingga kalau misalnya ada awan panas, ada lahar kayak gitu tetap bisa fix kayak gitu, bisa fix dan bisa tetap bekerja. Misalnya ada pelindung berupa baja dan seterusnya ataupun apa kayak gitulah ya. Jadi titik-titik yang mana itu berbahaya untuk diakses manusia secara langsung itu bisa tersolusi ataupun bisa diatasi dengan hal-hal semacam ini pakai sistem telemetri ini. Itu yang pertama, tempat yang sulit dijangkau dan sulit untuk didatangi manusia. Kemudian selanjutnya adanya tegangan listrik industri yang besar. Nah, adanya tegangan listrik industri yang besar. Jadi ini juga berbahaya juga tatkala misalnya ada tegangan listrik industri yang besar, kemudian manusia ikut dekat-dekat di situ. Makanya perlu ada sistem telemetri atau pengukuran jarak jauh ini. Kemudian dari sisi keamanan, kemudian dari sisi efisiensi waktu, kita bisa membayangkan setiap hari orang misalnya harus ngecek ke sawah setiap harinya, padahal sawahnya itu juga jauh dari rumahnya, di pinggiran kampung sana ya gitu. Jadi perlu waktu untuk berjalan ke sana ataupun naik motor ke sana perlu waktu.
harus ada misalnya sawahnya berapa hektar kayak gitu ya. Nah, itu juga perlu waktu. Sehingga pakai alat ini akan sangat efisien, pakai sistem ini akan sangat efisien kayak gitu. Oke. Nah, kemudian ada beberapa tujuan digunakannya sistem pengukuran ini. Yang pertama adalah mengukur, memantau, mengawasi dan mengendalikan aliran listrik, contohnya yaitu. Kemudian meningkatkan pengawasan komponen sistem tenaga listrik dan secara real time ya. Nah, ini ya isu yang sangat menarik, real time atau enggak real time. Nah, ini juga perlu effort khusus untuk membuat sistem kita ini real time, karena walau bagaimanapun kalau ada pengiriman sederhana, misalnya kita WhatsAppan, kita Skype atau kita Zoom, itu biasanya ada delay waktu tertentu ya gitu. Makanya ini menjadi tantangan juga bagaimana sinkronisasi waktu dalam konteks pengiriman pengukuran secara jarak jauh kayak gitu. Kemudian memastikan parameter-parameter produksi listrik, kemudian evaluasi rencana kerja produksi. Nah, ini contoh di bidang ketenaga listrikan kayak gitu ya. Selanjutnya, nah, saya akan membahas lebih lanjut terkait dengan sistem pengukuran jarak jauh telemetri ini. Sebenarnya bisa dibagi menjadi dua transmisi ya, berdasarkan medianya. Dibagi menjadi dua berdasarkan medianya. Anda bisa melihat di sini di dalam layar bahwa ada dua. Jadi yang pertama adalah sistem telemetering kawat atau wirelink telemetry system. Kemudian yang kedua itu sistem telemetering radio atau nirkabel. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang pertama itu sistem telemetering kawat, namanya aja kawat kayak gitu. Pasti di situ ada wiringnya, ada pengkabelannya kayak gitu. Nah, sistem penyampaian hasil pengukuran menggunakan kawat biasanya adalah tembaga ya. Oke lah, kualitas terbaik dari kawat itu biasanya tembaga atau kabel itu tembaga. Nah, kemudian sebelum ditransmisikan, sinyal terlebih dahulu dimodulasi ke AC, kemudian lalu dikuatkan melalui amplifier untuk penguatan sinyalnya. Kemudian begitupun pada rangkaian penerima. Jadi ya perlu Anda cermati bahwa dalam telemetri itu nanti ada sistem telekomunikasinya karena jarak jauh. Jadi ada namanya sistem pengirim atau transmitter, kemudian ada receiver seperti itu. Yang transmitter itu mengirimkan sinyal, kemudian receiver itu nanti menangkap sinyalnya. Nah, Anda bisa melihat dalam layar di sini. Nah, kemudian sebelum dikirimkan biasanya nanti ada proses ini ya, modulasi AC lalu dikuatkan menjadi melalui amplifier, ada proses penguatan sinyal seperti itu. Nah, kemudian di sini ada multiplexer, terkadang digunakan jika sinyal yang akan ditransmisikan lebih dari satu. Jadi kalau misalnya ada beberapa sinyal, maka ada multiplexer. Multiplexer di sini atau misalnya dalam simbol disebutkan MUX kayak gitu. Ini adalah sebuah komponen elektronik yang digunakan biasanya pada sinyal-sinyal yang sangat banyak. Nah, tujuannya untuk apa penggunaan multiplexer ini? Tujuannya adalah untuk memilih salah satu dari beberapa sinyal tersebut yang akan diteruskan ke proses selanjutnya atau saluran selanjutnya kayak gitu. Nah, pemilihan input atau multiplexer itu biasanya ditentukan oleh sinyal yang ada di dalam kontrol kendali kayak gitu ya. Nah, nanti akan dipilih mana sinyal yang dari beberapa sinyal yang masuk dari beberapa kombinasi itu mana yang akan diteruskan. Anda bisa melihat di dalam layar bahwa ini ada skematik blok untuk telemetri sistem menggunakan kabel. Jadi misalnya Anda lihat dari awal di sini ya. Jadi ada variabel fisik yang kita ukur. Variabel fisik secara fisik itu yang terlihat kayak gitu misalnya. Nah, ini kemudian misalnya ketinggian air kayak gitu ya contohnya. Kemudian itu terdeteksi oleh apa? Terdeteksi oleh sensor atau transducer kayak gitu. Nah, kemudian kita kondisikan sinyalnya sebelum kita proses lebih lanjut, dikondisikan kayak gitu ya, biar lebih terkondisi sinyalnya. Kemudian di sini nanti akan dikirim melalui transmitter untuk melakukan proses pengiriman jarak jauhnya. Nah, maka di sini ada AC pulse modulator untuk modulasi sinyalnya, kemudian amplifier itu untuk penguatan sinyal kayak gitu. Baru nanti di sini akan dikirim melalui kabel kayak gitu, melalui kawat kayak gitu. Jadi pengiriman kawat itu jadi meskipun di sini jarak jauh, tapi jarak jauhnya masih melalui kawat atau melalui kabel kayak gitu ya. Jadi tetap tersambung meskipun kawatnya panjang banget seperti itu. Nah, makanya untuk mengantisipasi melemahnya sinyal dan seterusnya, di sini ada amplifier yang digunakan untuk menguatkan terlebih dahulu sebelum nanti dikirim melalui kawat secara jarak jauh itu sendiri. Nah, kemudian di receiver, di penerima, Anda bisa melihat di sini dikuatkan kembali kayak gitu ya, amplifier lagi, kemudian demodulator
Jadi sebelum dikirim itu kita modulasikan terlebih dahulu, kita modulasikan. Nanti kita akan pelajari modulasi itu apa. Nah, kemudian setelah dikirim kita demodulator, kita ubah kembali bentuk sinyalnya. Kemudian kita kondisikan sinyal, kemudian end device ataupun hasil akhirnya dari sistem itu, yaitu monitoringnya. Kemudian kita bisa memantau apa yang terjadi di lapangan seperti itu. Meskipun poin yang kita sampaikan di sini itu telemetri menggunakan kabel. Jadi meskipun jarak jauh tapi masih agak konvensional, yaitu pengirimannya atau pengiriman jarak jauhnya masih menggunakan wiring atau kabel gitu. Oke teman-teman, kita beranjak ke yang kedua, yaitu proses telemetri yang tipe kedua berdasarkan medianya menggunakan radio atau nirkabel atau wireless seperti itulah ya. Nah, di radio ini terbagi menjadi dua, ada yang jarak dekat atau short range, kemudian ada yang jarak jauh kayak gitu. Nah, Anda bisa melihat dalam layar di sini sudah dijelaskan secara detail kayak gitu. Jadi kalau yang pertama intinya sih kalau yang menggunakan radio ataupun nirkabel ini benar-benar sudah nggak ada wiring, nggak ada pengkabelan lagi. Jadi semuanya melalui ini ya, pengiriman berdasarkan gelombang radio atau RF, radio frekuensi kayak gitu ya. Nah, ini digunakan yang pertama adalah sistem telemetri radio jarak dekat. Nah, jaraknya dekat. Nah, ini digunakan untuk jarak beberapa meter saja. Jadi nggak sampai 100 meter, mungkin ya antar rumah, kemudian antar kantor, kemudian antar sawah, antara satu dengan yang lain, tapi nggak jarak jauh kayak gitu ya. Nah, kemudian tentu implikasinya adalah daya yang digunakan itu tidak begitu besar, tidak terlalu besar gitu. Nah, kalau kita lihat blok diagramnya di sini, yang membedakan adalah sebenarnya sama ya, secara umum sama, semuanya ada transmitter sama receiver. Kemudian di dalam transmitter sama receiver itu poin pentingnya adalah di situ ada modulasi sama demodulasi sama penguatan sinyal masing-masing di situ. Kalau transmitter sebelum dikirim ada modulasinya. Kemudian kalau misalnya yang receiver tadi, receiver di sini ada demodulasinya kayak gitu. Tapi sama-sama semuanya ada penguatan sinyalnya menggunakan amplifier. Nah, kalau Anda lihat di sini, yang membedakan antara wiring sama yang tidak wiring dengan yang radio, yang wireless kayak gitu, adalah pada proses pengirimannya jarak jauh itu. Kalau yang pengiriman yang pertama jarak jauhnya menggunakan kabel, kalau yang ini kita menggunakan radio wave atau gelombang radio. Yang mana di sini menggunakan antena kayak gitu ya, antena transmitter dan antena receiver yang nanti berjarak jauh dan tidak ada kabel, tidak ada kawat yang menyambungkannya kayak gitu ya. Jadi murni menggunakan gelombang radio di sini. Nah, ini yang pertama kayak gitu ya. Contoh pertama yaitu telemetri radio dengan jarak dekat. Nah, coba kita lihat di yang satunya yang jarak jauh. Nah, yang jarak jauh itu menggunakan satelit nih teman-teman. Jadi ini lebih profesional lagi gitu. Jadi yang tadi itu, kalau yang tadi itu ini jarak dekat ya, jarak dekat. Jadi kalau yang ini kita menggunakan jarak jauh, pengiriman non kabel atau wireless jarak jauh. Nah, pengiriman non kabel atau wireless jarak jauh ini menggunakan apa? Di sini menggunakan satelit gitu. Kalau yang tadi gelombang radio, kalau ini satelit. Nah, biasanya menggunakan frekuensi yang lebih dari 3,3 GHz kayak gitu ya. Jadi frekuensinya cukup besar kayak gitu, karena memang untuk jarak yang sangat jauh kayak gitu, mungkin satu daerah, satu provinsi, satu negara, bahkan lintas negara kayak gitu ya. Seperti yang misalnya teman-teman gunakan saat ini, misalnya satelit Palapa kita gitu ya, untuk telekomunikasi, smartphone kita, mobile, telekomunikasi mobile dan seterusnya. Nah, di sini untuk mentransmisikan datanya maka digunakan sebuah mekanisme modulasi. Ini sama ya. Untuk data analog maka digunakan modulasi FM dan PSK, kemudian QPSK maupun QAM untuk data yang berupa digital. Nah, silakan teman-teman mencoba browsing terlebih dahulu sebelum nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya apa itu modulasi FM, PSK, QPSK dan QAM dan seterusnya gitu. Nah, ini akan kita bahas sebenarnya di proses sinyal digital ya gitu kalau nggak salah. Nah, kemudian untuk berikut ini blok diagramnya. Jadi Anda bisa melihat di sini perbedaannya nih teman-teman. Kalau di awal pasti nanti ada sensor transducer sama lah ya. Kemudian di transmitter ternyata ada
converter kayak gitu ya, up converter. Yang di sini nanti akan mengubah data sinyal IF menjadi RF kayak gitu ya. Jadi IF menjadi RF. Oke, jadi pada telemetri yang satelit di sini ada istilah IF sama RF gitu ya. RF itu radio frekuensi. Jadi frekuensi di saat gelombang radio itu dikirimkan antar transmitter dan receiver. Nah, biasanya gelombang radio ini sangat besar frekuensinya. Tadi ada yang disebutkan sampai berapa ini tadi? Sampai 3,3 GHz kayak gitu. Jadi sangat besar. Nah, sedangkan kalau intermediate frekuensi itu masih dalam skala berapa puluh megahertz kayak gitu. Nah, itu sebelum nanti diamplifikasikan atau melalui amplifier itu diperbesar gelombangnya, dikuatkan kayak gitu, maka di intermediate ini masih kecil atau masih dekat dengan frekuensi sinyal kayak gitu ya. Setelah diubah melalui modulator tadi ya. Nah, modulator di sini sebenarnya lebih ke arah adanya proses modulasi seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi proses modulasi itu intinya gini ya, proses telemetering itu nanti melalui gelombang radio nanti ada 2 gelombang. Jadi gelombang pertama dengan frekuensi yang sangat yang rendah atau intermediate tadi, dari sinyal yang memang mau dikirim itu yang akan ditumpangkan ataupun dititipkan ke frekuensi yang tinggi, frekuensi karir. Frekuensi karir itu yang frekuensi gelombang radio yang akan mengirimkan dari satu titik ke titik yang jauh. Selanjutnya, nah ini ya, jadi untuk sistem telemetering sendiri ada 2. Tadi 2 itu yang pertama adalah yang yang wiring atau pengkabelan. Kemudian yang kedua dengan radio seperti itu. Yang mana yang radio ini nanti juga dibagi menjadi 2. Yaitu yang jarak dekat menggunakan gelombang radio biasa seperti itu, kemudian yang selanjutnya jarak jauh itu menggunakan satelit seperti itu. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami semuanya. Oke, mungkin itu terkait dengan telemetri kayak gitu ya. Nah, kemudian kita beranjak ke arah akuisisi data. Secara umum saja saya akan membahas terkait dengan akuisisi data. Apa sebenarnya akuisisi data? Biasanya kalau dalam dalam istilah umumnya itu ada data acquisition atau DAQ kayak gitu ya, data acquisition, yang mana ini adalah sebuah proses di mana kondisi fisik di dalam alam nyata itu diubah menjadi sinyal elektronika gitu. Sederhana sekali. Kalau misalnya Anda melihat dalam proses telemetri, tadi kata kuncinya ada apa? Ada alat yang namanya sensor. Sensor ini adalah nanti mengubah sinyal fisik ataupun kondisi fisik, keadaan fisik, fenomena fisik menjadi fenomena ataupun menjadi informasi digital kayak gitu ya. Jadi misalnya ketinggian air itu kan fisik nih, bisa kita lihat tuh kayak gitu ya, tingginya berapa meter. Nah, ini dikirim menjadi ataupun ditransmisikan menjadi sinyal digital, yaitu kalau misalnya ketinggian segini nanti ada sinyal yang terkirim seperti itu. Nah, ini akuisisi data atau sebenarnya pengambilan data seperti ini, data acquisition kayak gitu ya. Akuisisi kayak gitulah ya bahasa Indonesianya. Nah, yang telah diukur dan diubah format dalam format digital. Jadi ada proses pengubahan format kalau dalam konteks elektronika ini. Nah, kemudian dianalisa, disimpan dalam sebuah komputer. Nah, boleh dianalisa, kemudian diproses. Kalau misalnya tadi dalam proses yang Simon Corey tadi, berarti dari data-data yang masuk diproses, kemudian tatkala misalnya melebihi data threshold ataupun data ketinggian maksimumnya, berarti nanti ada aktuatornya, ada istilahnya perlakuannya, setelah itu diapain kayak gitu ya. Jadi ada proses yang dilakukan dalam sebuah kontrol komputer unit atau komputer. Nah, sistem akuisisi data atau data acquisition tadi lebih erat dengan pengambilan data dari transducer serta bagaimana data tersebut disimpan dan diolah seperti itu teman-teman semuanya. Nah, kemudian selanjutnya elemen dasar ataupun komponen-komponen yang dipakai dalam akuisisi data ini ada sensor transducer itu yang biasanya di ujung tombak di lapangan atau di lapangannya ya, di realnya yang mana yang mau didata, di situ biasanya ada sensor ataupun transducer. Nah, kemudian field wiring, di lapangan itu ada wiringnya, pengkabelannya, kemudian sinyal kondisional, sinyal conditioning atau yang nanti mengkondisikan sinyal. Tadi kita bicara kalau dalam proses pengiriman jarak jauh nanti perlu dimodulasi, kemudian perlu diamplifikasi, perlu dikuatkan dan seterusnya. Nah, ini termasuk bagian yang sinyal conditioning. Nah, kemudian hardware akuisisi data, kemudian personal komputer untuk operating sistemnya, kemudian software akuisisi data gitu ya. Nah,
Nah, di sini yang pertama ada sensor transducer, kemudian ada field wiring. Anda bisa melihat di situ keterangannya, field wiring mewakili koneksi fisik transducer dan sensor menuju hardware pengondisian sinyal. Jadi dari sensor kemudian ke hardware itu nanti ada wiring atau pekabelan lapangan yang ada di lapangannya, di nyatanya seperti itu ya. Nah, kemudian field wiring ini merupakan jalur fisik yang menggunakan interface komunikasi serial, menggunakan kabel biasa ya. Ada tipe RS232, kemudian RS485 yang sering disebut sebagai field wiring, merupakan komunikasi kabling, pekabelan komunikasi. Nah, ini sebagai istilah saja sih. Jadi istilahnya wiring tapi di fieldnya ataupun di lapangannya seperti itu. Oke, kemudian Anda bisa melihat di sini ada sinyal conditioning atau pengkondisian sinyal. Nah, sistem sinyal listrik dihasilkan oleh transducer yang bisa diterima oleh hardware akuisisi data, sehingga kalau sudah diterima oleh hardware akuisisi data berarti dia sudah sinyal digital, informasi digital ya, bukan informasi fisik lagi kayak gitu ya, tapi sudah informasi digital yang bisa ditransmisikan ataupun disalurkan melalui kabel, kemudian melalui data akuisisi tadi, kemudian barulah sampai ke hardware akuisisi data. Nah, terutama sekali lagi oleh konverter. Jadi ada konverter di sini analog to digital. Ini ADC gitu ya, analog digital converter kayak gitu, yang teman-teman pasti sudah paham terkait dengan itu. Kemudian yang mengubah sinyal analog dari transducer menjadi format digital. Nah, biasanya pada proses pengondisian data ini ada beberapa step kayak gitu, ada beberapa macam nih. Ada yang filtering, penapisan. Jadi gelombang yang masuk ataupun sinyal yang masuk itu ditapis. Mana yang tidak perlu diteruskan nanti difilter di situ. Kemudian ada amplifikasi atau penguatan, kemudian linearisasi kayak gitu, kemudian isolasi, kemudian eksistasi atau sinyal pembangkit seperti itu. Nah, ini beberapa tipe aja terkait dengan pengkondisian sinyal itu apa saja yang dilakukan. Anda bisa mempelajari lebih lanjut, bahkan boleh cari-cari informasi terkait dengan hal itu. Nah, kemudian saya lanjut aja biar agak cepat. Nah, hardware akuisisi data di sini Anda bisa melihat di layar ada beberapa hardware ya yang dapat dijadikan sebuah komponen yang diterapkan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya software akuisisi data, Anda bisa melihat di layar ada beberapa aplikasi software yang berjalan komputer menggunakan operating system berjalan pada DOS, Windows, Unix, dan ada beberapa pilihan di sini untuk menggunakan program software akuisisi datanya. Anda bisa melihat di sini. Nah, itu ya sedikit overview ataupun pengantar diskusi kita terkait dengan akuisisi data. Kemudian tadi kita belajar tentang telemetering atau pengukuran jarak jauh kayak gitu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah atensi dan menyimak perkuliahan online pada kesempatan hari ini. Dan di penghujung acara saya akan ngasih sedikit bonus nih bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Silahkan langsung ditulis di kolom komentar, nanti akan mendapatkan nilai tambahan seperti itu. Nah, pertanyaan yang pertama, silahkan Anda jelaskan apa itu modulasi dan apa itu demodulasi. Itu yang pertama, silahkan ditulis kalau sudah tahu jawabannya di kolom komentar. Kemudian yang kedua, tadi kita menyimak ada hal yang menarik ya. Saya menyebut ada sensor kemudian ada transducer. Nah, kira-kira sebenarnya apa saja perbedaan antara sensor dan transducer itu kayak gitu. Silahkan bisa dijawab secara cepat dan tepat di kolom komentar kayak gitu ya. Bagi yang sudah menjawab dengan cepat dan tepat, nanti akan saya catat sebagai nilai tambahan kayak gitu. Demikian, terima kasih atas atensinya. Sekali lagi, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di perkuliahan daring selanjutnya di pekan depan Jumat 3 Juli 2020. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.